variasi alel. Misalkan, sebuah huruf besar biasanya digunakan untuk menunjukkan alel yang dominan terhadap alel-alel lainnya. Nah, kalau huruf kecil itu menunjukkan alel yang resesif terhadap semua alel lain dalam seri tersebut. Nah, contoh sifat atau karakter yang dipengaruhi oleh alel ganda itu, yang pertama ada pigmentasi bulu kelinci, ada pigmentasi bulu kucing, ada pola warna dari bulu kuda, pola warna sapi, pola warna bulu serigala, pola warna tikus, warna bulu pada burung derek, terus ada warna mata Drosophila dan golongan darah pada manusia. Nah, sebagai contoh, ini ada alel ganda pada kucing. Bisa disimak ya. Untuk C plus itu gen asli yang normal. Nah, gambarnya ada pada slide berikutnya itu. Yang C plus itu adalah gen asli normal, warnanya abu-abu tua. Nah, kemudian ada CCH atau sinsila. Dia bulu berwarna abu-abu muda karena ada campuran bulu berwarna hitam dan putih. Kemudian ada CH atau Himalayan, itu di slide berikutnya juga ada gambarnya. Dia bulu berwarna putih dengan warna hitam pada ujung-ujung hidung, telinga berwarna putih, kaki dan ekor. Jadi ujung-ujungnya itu ada warna kehitamannya untuk yang Himalayan. Terus ada C saja itu alel yang tidak membentuk pigmen sama sekali atau disebut juga albino. Kemudian ada kemungkinan genotip. Kalau dari abu-abu atau normal itu kan di tabelnya tidak ada. Dia kan yang dominan C plus, jadi C plus atau C plus sama CH, terus ada C plus sama CH atau ada C plus sama C. Untuk Sinsilia juga yang dominan itu adalah alel yang CCH, itu ada CCH, terus ada CCH, terus ada CCHC. Bisa disimak di tabelnya. Itu yang depan itu yang dominan. Kemudian ada Himalaya juga, terus ada albino, itu yang tanpa pigmen adalah CC. Contoh alel ganda pada kucing. Slide selanjutnya itu ada persilangan. Untuk persilangannya itu hasil dari F1-nya kan C plus sama C. Ini hasil dari F1. Nah, ini abu-abu atau normal karena dominannya ini ya. Terus kalau disilakan, F1-nya disilakan, itu menghasilkan C plus C, terus yang C kan ini disilakan, ini sama ini kan dapatnya C plus, berarti dia normal. Terus yang ada C plus lagi dua kali, C plus sama C plus sama C lagi, ini hasil dari ini silang ini sama ini silang ini, itu masih normal. Terus yang CC ini dia albino karena tanpa pigmen. Bisa dilihat di slide-nya.
karbohidrat dan protein. Antigen tersendiri itu mempunyai arti tanda pengenal bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengetahui adanya zat asing di tubuh kita. Untuk definisi sistem golongan darah ABO tersendiri itu merupakan sistem golongan darah yang terpenting dalam transfusi. Sistem penggolongan darah ABO itu yang paling imunogenik dari semua antigen golongan darah. Imunogenik itu sifat yang menghasilkan respon kekebalan pada tubuh. Kenapa dibilang paling imunogenik? Karena itu penyebab paling umum itu kematian akibat transfusi darah. Karena itu kesalahan administrasi di mana jenis yang tidak kompatibel darah ABO yang ditransfusikan. Maksudnya itu di sini tuh jika yang ingin mentransfusi darah itu ada kesalahan pada yang ditransfusi. Contoh yang akan ditransfusi itu golongan darahnya A, yang akan ditransfer darahnya itu malah tidak ini akan menyebabkan kematian. Sel darahnya akan pecah. Antigen golongan darah ABO itu diproduksikan oleh satu lokus genetik lokus ABO yang memiliki 3 bentuk alternatif A, B, dan O. Pada ini ada misal ditemukan golongan darah seseorang yang sebagai fenotip mungkin salah satu dari 4 tipe, ada A, ada B, ada AB, atau O. Huruf-huruf ini mengacu pada 2 jenis antigen A dan B yang bisa ditemukan di permukaan sel darah merah. Jika sel darah seseorang memiliki antigen A, maka orang tersebut tergolong darah A. Jika sel darah seorang memiliki antigen B, maka orang tersebut tergolong darah B. Jika sel darah seseorang memiliki keduanya, maka orang tersebut tergolong darah AB. Ini tergantung pada antigen masing-masing. Jika sel darah seseorang tidak memiliki keduanya, maka orang tersebut tergolong darah AB. Nah, ini ada temuan dari Dr. Lawrence Steiner bahwa sel-sel darah merah atau bisa disebut eritrosit apabila dicampur dengan serum dari beberapa orang akan mengalami penggumpalan, tetapi tidak dengan semua orang. Kemudian diketahui bahwa dasar dari penggumpalannya eritrosit tadi adalah adanya reaksi antibodi beberapa individu akan menggumpal atau beraglutinasi. Dalam kelompok-kelompok ia dapat dilihat. Nah, pada tabel ini itu ada yang atas itu pengelompokan klasifikasi dari golongan darah yang ada pada fenotip itu yang ditandai oleh O itu fenotipnya LO. Untuk antigen dalam eritrositnya itu tidak ada. Pada zat anti dalam serum atau plasma darah itu ada anti A dan anti B. Pada golongan darah fenotip fenotip A itu ada fenotip LA atau LA juga LO. Nah, antigen pada fenotip A ini pada dalam eritrosit itu ditandai A. Terus untuk plasma darahnya itu anti B. Pada fenotip B untuk fenotipnya itu LB atau LB LO. Maaf, itu IB sama IB atau IB sama IO. Antigen dalam eritrositnya itu B dan pada plasma darahnya itu ditandai anti B. Pada fenotip AB itu fenotipnya berupa IA sama IA IB. Terus untuk antigen dalam eritrositnya itu ada A dan B. Pada zat anti dalam serum atau disebut plasma darah ini dia tidak punya. Bisa dipahami untuk tabel ini ya teman-teman. Untuk yang bawah itu ada klasifikasi sama juga. Ini ada jenis sel darah merahnya itu ada A, B, AB sama O. Untuk antibodi
Jadi ini dalam bentuk tipe ya, yang di atas itu berupa sama kayak atasnya. Oke. Untuk selanjutnya RH sama FN akan dijelaskan oleh Anis. Oke, untuk selanjutnya yaitu sistem golongan darah RH atau resus. Nah, golongan darah ini dikemukakan setelah ditemukannya faktor resus atau faktor RH, suatu antigen baru dalam eritrosit dalam penelitian darah orang dengan menggunakan cara resus di India. Steiner dan Wiener pada tahun 1940 mempunyai zat anti yang menyebabkan sel darah kera resus menggumpal. Antiserum kelinci yang terbentuk setelah disuntikan ke dalam sel darah merah kera tadi kemudian digunakan untuk menguji pada darah manusia. Nah, hasilnya seperti ini. Sistem golongan darah RH yaitu yang fenotip itu ada dua ya, resus positif dan resus negatif. Fenotipnya untuk resus positif yaitu R besar atau R besar R kecil, dan ada atau tidak ada antigen dalam eritrosit itu. Kalau resus positif itu ada ya. Terus tes dengan antiserum mengandung anti RH itu eritrositnya menggumpal. Jadi pada RH positif ini eritrositnya menggumpal menurut penelitian ini. Terus fenotip dari RH negatif ini yang tidak mengandung. Fenotipnya itu R besar R kecil atau R kecil R kecil. Nah, dalam antigen eritrositnya itu tidak ada. Pada tes dengan antiserum itu mengandung anti RH itu terjadi dalam eritrositnya itu tidak menggumpal. Jadi kalau yang positif itu menggumpal, kalau yang negatif itu tidak menggumpal menurut penelitian ini. Terus selanjutnya yaitu dari penelitian selanjutnya Wiener mengemukakan bahwa golongan darah RH ditentukan oleh suatu alel ganda yang terdiri dari 8 alel. Sedangkan Rees dan Fischer mengatakan bahwa golongan darah resus ditentukan oleh 3 pasang gen, yaitu C besar, D besar, dan E besar, yang bersifat dominan terhadap pasangan alelnya C kecil, D kecil, dan E kecil. Orang yang termasuk golongan darah resus positif apabila mempunyai gen D. Jadi yang mempunyai gen D itu termasuk resus positif. Kalau yang tidak mempunyai gen D itu termasuk resus negatif. Selanjutnya yaitu dalam serum darah manusia biasanya tidak terdapat zat anti-RH. Zat anti-RH dapat terbentuk melalui yang pertama transfusi darah, yaitu seseorang yang mempunyai RH negatif apabila menerima darah donor RH positif maka mengandung antigen RH positif. Maka serum darah orang tersebut mengandung anti-RH. Apabila transfusi serupa dilakukan berulang kali, maka zat anti-RH yang terbentuk akan bertambah banyak. Jadi misal ya, yang cowok mengandung RH positif dan yang cewek itu mengandung RH negatif. Ketika dia mengalami transfusi tadi itu nanti dalam RH negatif itu mengandung anti-RH. Selanjutnya yaitu faktornya yaitu perkawinan. Nah, pada perkawinan ini yang cowok ini kan RH positif dilambangkan R besar dan R besar, dan yang cewek ini mengandung RH negatif dilambangkan R kecil dan R kecil. Nah, janin yang pertama bayi yang akan terbentuk itu nanti mengandung RH positif. Tapi dia itu lahir selamat. Dan untuk yang kelahiran yang kedua dan seterusnya itu menderita erythroblastosis fetalis, yaitu penyakit kuning dengan gejala tubuhnya itu kuning, terus dalam tubuhnya itu muncul bintik merah, coklat atau ungu pada kulit bayi.
Nah, ini nanti disilangkan. Terus dengan fenotipnya itu nanti R besar, H kecil, R kecil, H kecil. Yang ini R kecil, H kecil. R kecil, H kecil ini resus negatif. Terus menghasilkan fenotip R besar, H kecil, R kecil, H kecil, atau resus negatif, resus positif. Nah, jadi kalau ada R besar, H kecil, ini berarti resus positif. Terus yang kedua yaitu R kecil, H kecil, R kecil, H kecil. Ini berarti resus negatif. Jadi nanti dalam perkawinan ini akan menghasilkan di mana anak yang pertamanya itu normal, tidak, tapi membawa resus tadi, resus positif. Nah, untuk anak yang kedua sampai seterusnya itu dia akan mengalami eristoblastasis vitalis, yaitu penyakit kuning. Penyakit kuning itu disebabkan dari ini. Selanjutnya